Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Buat yang udah kenal, buat yang kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Azizah dari jurusan Pendidikan Matematika, kelasnya angkatan 2019. Nah, lagi-lagi video di channel ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yang mana tugas ini untuk final test pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sari Indriani SPD MPD. Oke, selamat menyaksikan, semoga bisa dimengerti. Baik, di sini saya punya kasus dalam kehidupan sehari-hari. Bagas adalah siswa SMP tahun kedua. Ia adalah anak tunggal dari pasangan pengusaha minyak. Hal ini menjadikannya bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Bagas memiliki banyak teman di lingkungan rumah, terutama di sekolah. Meskipun banyak yang mendekati Bagas hanya karena uang, tapi Bagas tidak mempermasalahkannya karena pada dasarnya Bagas memang suka berbagi. Bagas sering mengupah teman-temannya untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Bagas memang anak yang baik, menjadi anak pengusaha tidak membuatnya sombong. Namun karena itu juga dia menjadi tidak serius dalam belajar. Menurutnya tujuan bersekolah adalah agar mudah mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Jadi dia berpikir buat apa dia bersekolah sungguh-sungguh ketika dia bisa dibilang sudah memiliki segalanya. Pemikiran itu membuat Bagas menyepelekan sekolahnya. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan. Jadi, belajar itu kan pasti ada hal-hal yang mempengaruhinya dan ada juga yang menjadi penghambat-penghambatnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar nih. Nah, secara umum, faktor yang mempengaruhi belajar itu terbagi kepada dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama kita mulai dari faktor internal dulu. Faktor internal itu arti faktor yang terjadi karena sesuatu di dalam diri anak itu sendiri, dari anak yang belajar. Nah, faktor internal ini dikelompokkan lagi menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor fisiologis atau jasmani atau fisik. Jadi hal yang mempengaruhi belajarnya itu karena kondisi fisiknya, kemudian fungsi-fungsi jasmaninya yang menunjang bagaimana aktivitas belajar si siswa tersebut. Misalnya dia sedang kurang sehat atau memiliki kecacatan fisik, tentu saja akan banyak mempengaruhi belajarnya. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologi yaitu faktor yang berasal dari sisi psikologisnya atau sesuatu yang memotivasi dirinya untuk belajar. Misalnya rasa keingintahuan, bentuk simpati, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 7 faktor juga yang tergolong ke dalam faktor psikologis, yaitu yang pertama inteligensi atau kecakapan. Kemudian ada juga perhatian dan minat, bakat, motivasi, kemudian kematangan, kesiapan, itu tadi. Kemudian yang ketiga faktor kelelahan. Nah, kelelahan di sini bisa menjadi salah satu hal yang mempengaruhi belajar dari sisi internalnya. Kelelahan ini bisa dari sisi psikologis ataupun fisik di anak tersebut. Nah, kelelahan jasmani itu bisa terlihat dari bagaimana badannya, misalnya terlihat lelah, lemah mulai, kemudian sering tidur saat pembelajaran berlangsung atau seperti apa. Ya, kalau jasmani itu mungkin bisa terlihat ya. Kemudian kalau rohani berarti itu di dalam diri dari psikis
Nah, yang masalah mungkin ini si anak itu sering memikirkan sesuatu yang berat, hingga psikologisnya itu lelah. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri si siswa. Nah, yang dari luar ini seperti apa saja? Misalnya faktor yang berasal dari orang tua. Nah, orang tua itu jadi bagian paling penting dalam belajar anak, karena ibu adalah guru pertama anak ya. Jadi orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana semangat belajarnya. Ada juga faktor yang berasal dari sekolah, gurunya, kemudian juga teman-temannya di sekolah, itu bisa mempengaruhi keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tersebut. Kemudian ada juga faktor yang berasal dari masyarakat di sekeliling anak tersebut. Nah, kemudian solusi yang mungkin bisa saya berikan kepada Bagas itu pertama, dari dalam diri Bagas sendiri mungkin harus menyadari bahwasanya belajar itu tidak harus untuk uang, tapi juga untuk skill soft skill untuk dirinya sendiri, untuk bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan. Kalaupun uangnya sudah terjamin, tapi bagaimana nantinya dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya, itu juga sangat diperlukan. Belajar sangat diperlukan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Kemudian dari luarnya, mungkin dari orang tuanya juga harus lebih memperhatikan perkembangan belajar atau perkembangan sekolahnya Bagas. Karena kalau kita lihat dari cerita tadi, Bagas itu orang tuanya adalah pengusaha minyak. Dan orang tuanya pasti sibuk dengan bisnisnya tersebut, sehingga tidak lagi memperhatikan anaknya. Nah, sebaiknya orang tua meluangkan waktunya sehari itu harus ada setidaknya berbasa-basi, menanyakan kabar, bagaimana sekolahnya atau lain sebagainya. Kemudian juga dari teman-temannya yang harus membantu, mengarahkan, dan memberikan motivasi. Jangan sampai menerima uang untuk mengerjakan tugas Bagas yang itu membuatnya semakin malas untuk belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga nih kalau kata-katanya itu agak belibet atau gimana. Okay, that's it from me. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya.